Ya, jadi kali ini kita akan fokus ke latihan soal ya. Latihan soal tentang gaya dan juga hukum Newton. Oke, yuk langsung aja. Kita dari soal yang pertama. Sebuah mobil bermasa 500 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Nah, tentukan gaya mesin yang bekerja pada mobil. Oke, jadi ini masih masuk di hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton yaitu sigma F itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, dengan sigma F ini adalah total gaya, satuannya Newton. M ini adalah massa, satuannya kilogram. Dan A ini adalah percepatan, meter per sekon kuadrat. Oke, silakan dilanjutkan. Kira-kira berapakah gaya mesinnya? Oke, gimana kira-kira? Sudah dapat? Ya. Seribu, ya benar sekali. Ya. Jadi masanya kan 500, A-nya itu adalah 2 meter per sekon. Lalu yang ditanya itu adalah gaya, gaya mesin ya. Gaya mesin yang bekerja. Jadi kan kita langsung aja terapkan ini persamaan ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Jadi sigma F-nya adalah 500 kali 2. Nah, jadi langsung aja dapat nih. Adalah 1000 Newton. Ingat satuannya ya. Satuannya 1000 Newton itu. Oke, yuk lanjut. Masih sama. Jadi yang ditanyakan adalah gaya ya. Apabila masanya 60 kg dan percepatannya 10 meter per sekon. Itu kan gaya yang dikerahkan pesepeda. (600) benar sekali. Jadi kan langsung aja ya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Jadi M-nya itu adalah 60 dan A-nya itu adalah 10. Berarti 600 Newton. Oke. Yuk lanjut. Sekarang yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, ini percepatan. Rumusnya masih sama. Jadi F itu sama dengan M dikali A. Jadi kan F-nya itu kan 75 nih. 75 sama dengan ya.
Ya benar. Jadi 75 dibagi 15 itu adalah 5 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Oke, yuk lanjut. Nah, sekarang yang diketahui, kalau tadi kan percepatan langsung diketahui ya. Kalau sekarang itu kecepatannya dari 10 menjadi 25 dalam waktu 5 detik. Terus masanya adalah 0,5 kg. Lalu berapa besar gayanya sekarang? Sebenarnya konsepnya masih sama ya. Jadi pakai hukum 2 Newton ini. Hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita lihat coba. Masanya kan sudah ada. Nah, masanya itu adalah 0,5 kg. Nah, namun percepatannya belum ada. Tapi yang ada itu adalah kecepatan awal. Ya, kecepatan awal kita gunakan V1 10 meter per sekon. Lalu V2-nya adalah 25 meter per sekon. Lalu waktu itu adalah 5 detik. Nah, jadi dari sini kita cari tahu dulu masanya berapa. Percepatannya berapa gitu. Ya. Jadi rumus percepatan itu kan delta V dibagi delta T. Itu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, ini cari dulu. Dicari dulu delta V-nya berapa. Delta V itu kan V2 dikurang V1. Nah, dibagi delta T. Nah, yuk coba. Silahkan dicari dulu. Satu. Bukan. Tiga, benar sekali. Jadi kan 25 dikurang 10 dibagi 5 gitu. Jadi A-nya itu sama dengan 15 dibagi 5. Sehingga A-nya ini adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itu baru A-nya saja. Sekarang lanjut nyari F-nya. M dikali A. Nah, yuk coba. Iya, 1,5 ya. 1,5 Newton. Oke. Nah, jadi
Sekali lagi di sini ini adalah soal yang menggunakan dua konsep itu ya. Yang pertama itu adalah konsep hukum 2 Newton ya. Ini dan juga konsep percepatan ya. Jadi kalau sebelumnya masanya berapa, percepatannya berapa, tinggal dikalikan aja langsung. Nah, sekarang di soal ini dia perlu gini, mencari tahu berapa percepatannya gitu. Karena yang diketahui itu tidak secara langsung ya. Yang diketahui itu adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, dan juga selang waktunya. Jadi harus dicari dulu percepatannya itu berapa. Setelah dapat baru masuk ke rumus awal. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke. Yuk coba lanjut lagi. Nah, sebentar dulu ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan barusan? Sebentar. Andi dan Budi menarik lemari yang masanya 50 kg. Oke, coba kita tuliskan dulu diketahuinya. Masa adalah 50 kg. Lalu, gaya yang diberikan Andi dan Budi masing-masing sebesar 300 dan 400. Jadi, FA itu adalah, gaya Andi itu adalah 300 Newton, dan F Budi itu adalah 400 Newton. Ya. Nah, lalu koefisien gaya gesek kinetik lemari terhadap lantai, berarti kan mu-nya ini. Nah, ini seperti materi sebelumnya. 0,5. Tentukan percepatan gerak lemari. Percepatannya berapa? Jadi konsep awalnya masih sama ya. Jadi sigma F itu sama dengan massa dikali percepatan. Jadi ini dimodifikasi lagi ya. Jadi nggak langsung masukkan rumus, nah langsung seperti itu. Coba kita lihat lagi. Jadi masanya kan sudah ada nih. Massa lemari adalah 50 kg. Jadi masanya sudah ada. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Terus sigma F yang ditanya. Yang ditanya itu adalah percepatan. Ya, sigma F itu adalah, ada berapa gaya berarti di sini? 2. Hati-hati, ini ada gaya gesek di sini. Ada gesekan. Iya, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah FA, ini adalah FB, dan lagi satu ada gaya gesek. Gaya gesek kinetik, ya. Gaya gesek kinetik, masih ingat rumusnya? Muka dikali normal. Nah, ya. Muka dikali normal. Nah, selain itu dilihat, karena mencari gaya gesek kinetik ya, berarti kita harus lihat gaya yang lainnya. Nah, yang seperti ini. Pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas nih. Nah, ini. Jadi kan nyari FK. FK dulu dicari. FK sama dengan muka dikali normal. Nah, ini dulu cari D. Nah, cari dulu nilai FK-nya berapa. Jadi untuk mencari gaya FK, gaya gesek kinetik, berarti kan dikalikan antara koefisien gesek kinetik dengan normalnya. Nah, jadi perlu cari tahu nih, normalnya itu kan belum tahu.
gaya normal itu berapa. Nah, tapi bisa dicari tahu. Silakan, kira-kira gimana cara mencari gaya normalnya. Oke, sebentar dulu ya. Masih ingat nggak cara nyari gaya normalnya, gaya N? Oke. Empat ratus. Oh, dari mana dapat 490? Apanya 490? Oh, gaya normalnya 490. Oke, coba cek. Oh, 9,8. Oke. Ya, ya, bisa. Jadi, gaya normalnya itu kan sama dengan gaya berat ya dalam hal ini. Jadi, massa dikali percepatan gravitasi. Yaitu massanya adalah 50 dikali 9,8 ya. Berapa hasilnya? 490 Newton. Oke, bagus. Nah, lanjut dah ke sini. Cari dulu gaya geseknya. 245. Oke, jadi kan eh, mukanya itu kan 0,5 dikali berapa? 200 dikali 490. Berarti hasilnya berapa? 245 Newton. Oke. Ya. Nah, sekarang baru masuk ke sigma F yang ini. Ya. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita lihat sekarang total gaya gesek, total gaya yang bekerja pada benda. Ada berapa gaya yang bekerja pada benda ini? 3, benar sekali. Jadi ada FA, ya, FA lalu ditambah ya, FA tambah FB, lalu di FK dikurang ya, dikurang masuknya, bukan ditambah ya. Nah, kenapa bisa dikurang? Karena bendanya ini bergerak ke bendanya ini, oh enggak, bendanya, iya benar. Jadi bendanya bergerak ke kanan, sedangkan gaya geseknya bekerja berlawanan kayak gitu ya. Nah, pasti negatif ya. M dikali A. Nah, masukkan dah sekarang gininya. FA-nya berapa, FB berapa, FK berapa, dan seterusnya. Dapat dah nanti percepatan. Yuk, coba. Apanya itu 455? Ais, 700 kurang
55 ya. Iya benar, koma. 9,1. Oke, 9. Oke, 9,1 ya. 9,1 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, gimana kira-kira dengan soal ini? Jadi agak lebih panjang ya dibanding soal yang nomor 1 tadi ya. Nggak selalu sih, tergantung gininya aja, tergantung konteksnya aja. Jadi seperti barusan, kenapa kita nyari gaya normal? Kan karena kita perlu untuk mencari FK. FK itu adalah gaya gesek kinetik. Ya. Nah, karena dalam rumus FK itu kita perlukan N gitu, muka dikali N. Ya berarti kita cari tahu dulu berapa normalnya gitu. Nah, ya, kenapa kita perlu FK? Ya karena ada gaya gesek di sana. Nah, jadi dalam hukum 2 Newton itu kan di rumusnya itu kan sigma F dikali M dikali A kan gitu. Jadi total gaya sigma F itu ada apa aja? Oh, ada FA, ada gaya oleh Andi, ada gaya oleh Budi, dan ada gaya gesek. Nah, itu. Makanya kita cari tahu dulu berapa ini satu-satu ini. Nah, seperti itu. Oke, gimana kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Jadi jadi untuk mengerjakan soal ini harus berurutan ya. Oh, pertama harus cari ini dulu. Yang penting secara garis besarnya udah tahu. Oh, secara garis besar kita menggunakan rumus ini nih, gitu. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini adalah garis besarnya. Oh, ini M-nya sudah ada, A-nya dicari tahu. Oh, ini sigma F-nya ada apa aja nih? Oh, sigma F ini ada 3, yaitu gaya oleh Andi, gaya oleh Budi, dan gaya gesek FK. Tapi gaya geseknya belum tahu. Oh, berarti cari tahu dulu. Oh, FK itu nilainya adalah muka dikali normal kan gitu. Nah, tapi normalnya berapa? Normalnya berapa? Oh, normalnya berarti cari tahu dulu. Nah, makanya perlu digambar ini tadi. Jadi biar tahu, oh pada bidang vertikal ini ada gaya apa saja yang bekerja. Oh, ternyata hanya ada 2 saja, normal dan juga berat saja. Oh, berarti sama ini pasti. Kalau udah ada 2 gaya berlawanan seperti ini pasti sama antara N dengan W. Oh, berarti langsung aja N itu nilainya adalah W. Dan ini dapat, maka ini juga dapat, maka ini juga dapat, dan A-nya pasti dapat juga. Nah, seperti itu. Jadi alurnya maju mundur ya. Dari atas ke bawah, dari bawah sudah dapat baru ke atas lagi. Seperti itu. Jadi ini mengenai pola pikir ya. Jadi mindset dulu menyelesaikan soal, masalah itu seperti apa ya. Oke, lanjut ke soal 6. Nah, ini agak sedikit berbeda soalnya, tapi sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Dua benda yang terhubung dengan satu tali ditarik dengan gaya 60 Newton. Apabila massa benda 1 dan benda 2 berturut-turut 3 dan 5 kg, tentukan percepatan benda, tegangan tali, normal 1 dan normal benda 2. Oke. Nah, sebentar dulu. Ini Pak atur dulu gininya. Kita kerjain di sini.
Oke. Ya, jadi rumusnya masih sama sebenarnya, konsep hukum 2 Newton ya. Nah, kita coba tulis dulu diketahuinya. Lalu ada gaya 60 Newton. Nah, itu aja. Oke. Yang ditanyakan adalah percepatan. Oke. Mencari percepatan atau A. Jadi kan rumusnya itu kan sigma F sama dengan M dikali A kan gini. Kan masih sama rumusnya ya. Nah, sekarang gayanya berapa? Gayanya udah ada nggak? Gayanya 60 sama dengan masanya berapa? Masanya 8, benar. Ya, kali A. Nah, itu udah dapat dah percepatannya. Iya. Iya, 7,5. 7,5 meter per sekon kuadrat ya. Oke, ini. Terus tegangan tali. Gimana cara mencari tegangan talinya? Tegangan tali yang dimaksud itu di sini. Tali penghubung yang ada di sini nih. Pakai apa? Oke. Ya, ini T-nya ini. Nah, jadi untuk nyari tegangan tali, tegangan tali, tegangan tali T. Nah, jadi untuk nyari tegangan tali kita bisa tinjau eh, salah satu dari benda ini ya. Nah, karena talinya itu kan ada di antara kedua benda. Berarti kita bisa lihat dari benda ini, dari benda satu, atau kita lihat dari benda dua. Nah, ya. Coba kita lihat dari benda satu. Kita tinjau dari benda satu. Tinjau benda satu. Nah, tinjau benda satu berarti ini ada benda, terus ini adalah talinya. Nah, ini adalah M1 dan ini adalah talinya. Nah, itu. Jadi talinya itu bergerak ke kanan, ya. Talinya itu menarik ke kanan ya. Nah, gambarnya ini bisa dipahami nggak, Dek? Bisa ya. Jadi ini Pak tulis ulang. Jadi gambar di soal ini Pak tulis ulang menjadi seperti ini. Kenapa cuma satu aja bendanya? Ya karena kita hanya meninjau benda satu aja. Kita hanya ngeliat benda satu saja. Nah, lalu tadi kita sudah dapatkan bahwa percepatannya itu adalah 7,5. Berarti kita tulis saja ulang M dikali A. Jadi pada benda satu hanya ada gaya gesek, hanya ada gaya T saja yang bekerja ke kanan arahnya. Jadi T sama dengan M dikali A. Nah, gitu. Jadi kita langsung dapatkan nih. Oh, masanya berapa? Masa benda satu. Masa benda satu. 3 kg. 3 dikali 7,5 kan gitu jadinya. Iya, berarti berapa nih tegangan talinya? 22,5. 22,5 Newton. Nah, itulah besar tegangan talinya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, Pak, ini kan dengan meninjau benda satu aja nih. Terus kalau dengan meninjau benda dua bisa nggak? Nah, bisa pasti. Oke, sebentar dulu. Mau bersin ini. Oke, sorry. Agak sedikit pilek ya.
Oke, mungkin ada pertanyaan seperti tadi itu. Jadi ini kan ditinjau dari benda satu, hasilnya adalah 22,5 Newton tegangan talinya. Terus kalau misalkan kita meninjau benda dua, apakah sama nggak jawabannya? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu ya. Bisa kita coba. Dan pasti jawabannya sama. Tinjau benda dua. Nah, kalau kita meninjau benda dua, berarti kita ngelihat ini aja nih. Jadi, kita tulis ulang gambarnya. Ini ada gaya F ke kanan, lalu ada gaya, ada tegangan tali yang arahnya ke kiri. Nah, ini adalah benda dua. Oke, jadi kita terapin aja. Kita terapin aja hukum 2 Newtonnya. Sigma F sama dengan M dikali A. Oh, pada benda dua itu bekerja dua buah gaya, yaitu gaya F dan juga gaya tegangan tali T. Nah, jadi karena arahnya berlawanan, berarti kita kurangin F dikurang T. Sama dengan massa dikali percepatan. F-nya itu adalah 60, kurang T, sama dengan massa benda 2. Nah, massa benda 2-nya itu adalah 5, kali A-nya itu adalah 7,5. Nah, berarti 60 dikurang T sama dengan 5 dikali 7,5 berapa ya? 37,5 ya? 37,5. Nah, ini. Nah, berarti T-nya adalah 60 dikurang 37,5 sama dengan T. Nah, berapa ini hasilnya? 60 dikurang 37,5 berapa hasilnya? 60 dikurang 37,5. Iya, jadi kan hasilnya sama ya, 22,5 Newton. Itu adalah T-nya, tegangan talinya. Nah, hasilnya sama ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai tegangan tali? Nggak, satu aja sih. Yang mana aja dianggap lebih mudah, lebih cepat. Itu aja pakai. Hasilnya pasti sama. Oke, ya. Nah, sekarang cari gaya normalnya. Gaya normal benda satu dan gaya normal benda dua. Nah, yang ini pasti bisa nih. Normal dari benda satu. Normal satu. Atau N1-nya dicari. Oke, silakan. Gaya normal seperti yang soal sebelumnya. W itu beratnya, kayak berat. Oke, sebentar loh.
Ya, gimana? Udah dapat N1-nya? Berapa? 29,4. Gimana caranya? Iya. Ah, iya. Iya. Berarti hasilnya 3 dikali 9,8. Jadi berapa ini hasil perkaliannya? 29,4 ya, Newton. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa N1 sama dengan W1? Karena apa? Karena karena pada gaya, ya, karena gaya pada benda satu, pada bidang vertikalnya itu hanya terdapat dua saja, ya, sama seperti soal sebelumnya. Hanya terdapat dua gaya pada bidang vertikal, yaitu N1 dan juga W1. Makanya N1 sama dengan W1. Nah, seperti itu. Oke, terus lanjut ke normal 2, N2-nya. Nah, ini kan juga sama ya. Ini W2, N2. Oke. Sama gimana itu? Ya, masanya aja yang berbeda. Iya, 49. Iya, 49 Newton. Oke. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun di sini gambarnya itu dipecah gitu ya. Oh, ada M1, ada M2 dihubungkan dengan tali. Untuk mencari percepatan tetap yang dilihat itu sebagai satu kesatuan. Nah, satu buah benda besar gitu. Jadi masanya itu adalah massa total gitu. Nah, di sini makanya masanya di sini itu adalah 8 ya. 3 ditambah 5 gitu. Nah, dapatlah percepatan. Percepatan ini berlaku untuk kedua benda. Jadi benda 2 bergerak dengan percepatan 7,5 meter per sekon. Begitupun dengan benda 1. Nah, benda 1 pun percepatannya adalah 7,5 meter per sekon. Nah, seperti itu. Jadi percepatannya sama, nggak beda-beda ya. Nah, tapi sama percepatannya. Oke, seperti itu. Yuk lanjut. Nah, ini konsepnya masih sama, cuman settingan bendanya berbeda, dibedakan sedikit. Oke, Pak atur dulu gini ya soalnya, biar lebih mudah menjawab. Nih.
Kenapa? Oke. Kalau bertumpuk seperti ini, nah sebentar loh. Masih menyimpan file. Oke, kalau bertumpuk seperti ini, yang ditanya itu kan normal benda satu, gaya normal benda satu, dan gaya normal benda dua. Jadi gini, apa pakai warna merah atau warna biru aja ya. Jadi kan gini nih, kalau misalkan kita lihat dari benda satu, ini benda satu yang di atas ini, benda satu itu yang di atas, berarti pada benda satu ini, ya bayangkan ini benda satu ini hanya berdiri sendiri nih, hanya ada satu benda, ya. Atau tuliskan ulang gambarnya. Yes. A normal 1. Oke. Jadi kita lihat benda satu berdiri sendiri. Nah, ini. Jadi kan meskipun ada benda dua di bawahnya, jadi kita abaikan sementara. Ya, karena kita ngelihat benda satu. Gaya normal pada benda satu. Jadi kita bisa fokus ke benda satu saja. Ini adalah benda satu, M1. Jadi kalau kita ngelihat benda satu, berarti kan pada bidang vertikal itu ada dua gaya bekerja, yaitu W1 dan juga N1. Nah, kan gitu berarti. Nah, berarti kan bisa nyari gini ya. Normalnya berapa? Normal satunya berapa? Coba dilanjutkan. Berarti normal satunya berapa? Oke. Berapa N satunya? Berapa? Oke, 2 dikali 9,8 ya. Nah, N1 sama dengan 19,6 Newton. Oke, itulah N1-nya. Oh, kan dapat N1-nya berapa? Jadi dilihat yang M1-nya saja dilihat dulu. Nah, ya untuk mencari gaya normal pada benda satu. Oke. Terus untuk mencari benda 2, gaya normal pada benda 2. Kira-kira gimana caranya? Berapa hasilnya? Nah, kalau tadi kan untuk nyari benda satu, normal benda satu, kita bisa ngelihat benda satu saja nih. Nah, ini W, ini ke atas. Berapa? 78,4. Nah, gimana caranya? Sama gimana itu? Eh, kalau dek gimana caranya tuh? Coba disebutkan. Coba disampaikan. Eh, M dikali G ya. 8 dikali 9,8 ya. Nah, sekarang itu bedanya. Sekarang perhatikan. Jadi ada yang sedikit berbeda. Kalau tadi ngelihat benda satu, nah, kan cuma ada, kan kita bisa lihat seperti gambar ini nih. Nah, lihat benda satu saja. Nah, kan gini. Kalau kita ngelihat
mencari gaya normal benda 2, ya, mencari gaya normal benda 2 itu kan ada di bawahnya. Benda 2 itu ditimpa oleh dua gaya yang berbeda. Ditimpa oleh ini, seperti ini gambarnya. Ini normal 2. Oh, ini normal 2-nya agak panjang ya. Nah, ini normal 2-nya. Jadi, kalau tadi kita cuma gunakan N1 sama dengan W1 seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang sedikit berbeda. Bedanya gimana? Jadi gini sekarang. Jadi N2 itu akan sama dengan W1 ditambah W2. Nah, gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena N2 ini ke atas, sedangkan W1 dan W2-nya itu arahnya ke bawah. Jadi dijumlahkan keduanya. Jadi gaya normal itu kan gaya tekan ya, gaya tekan benda ini ke atas itu arahnya. Jadi karena di bidang ini ya ditumpuk oleh dua benda yang berbeda, yaitu W1 dan W2, jadi kan gaya tekannya itu lebih besar dia, menjadi N2 seperti itu. Nah, gini sekarang jadinya W1 ditambah W2. Jadi nggak cuma W2 saja, tapi ditambah W1 gitu deh. Paham nggak maksudnya? Masih bingung? Oke, jadi gini aja. Kalau tadi kita ngelihat benda satu saja, kalau sekarang lihat kedua benda. Ya, lihat kedua benda. Pak, gambarnya akan sedikit Pak rubah. Jadi seperti ini, ini, ini. Nah, gambarnya akan Pak ubah seperti ini. Jadi ini masanya adalah 2 kg. Ini adalah 8 kg. Nah, atau kalau kita totalin, massa benda ini jadi berapa, Dek? Massa benda ini jadi berapa? 10 kg. Ya. Nah, kalau kita ngelihat ini sebagai satu kesatuan, bendanya ini bergabung jadi satu. Nah, ini gabung jadi satu nih. Berarti kan kita ngelihat, ya, oh ini ada gaya berat nih di sini, W. Lalu ada gaya normal nih di sini, ada N. Nah, gitu. Berarti N-nya di sini berapa? Berarti N-nya berapa, Dek? Berarti N-nya berapa? N sama dengan W kan? Bener nggak? N sama dengan W. Bener kan? Kan karena hanya ada dua gaya nih yang bekerja. Ke atas satu, ke bawah satu. Jadi kan sama aja nilainya. Paham nggak maksudnya? Nah, paham nggak maksudnya yang ini, Dek? Yang B, normal 2-nya ini. Gimana? Kenapa? Ya, yang ini, yang normal 2-nya ini, paham nggak nyari ini? Nyari soal nomor B ini. Nyari soal nomor ini. Paham nggak maksudnya? Oke. Iya. Jadi, sekali lagi, kalau tadi nyari normal satunya, benda satu, gaya normal pada benda satu, kita bisa ngelihat, oh kita fokus aja ke benda satu ini.
Kita lihat aja ya gini. Abaikan dulu yang benda 2. Kenapa diabaikan? Ya karena kita ngelihat gaya normal yang bekerja pada benda 1 saja. Oh, dapat N1-nya itu adalah 19,6 karena 2 dikali 9,8. Kita hanya fokus pada M1 saja. Sedangkan kalau kita nyari gaya normal benda 2, nah karena ini bertumpuk ini, kan dianggap sebagai satu kesatuan ini kan. Jadi satu gabungan benda. Yang mana bentuknya seperti ini kan gitu. Kalau digabungin kan jadi seperti ini ya. Oh, berarti ini kan massa totalnya adalah 10 nih jadinya. Oh, berarti kalau kita gambarkan garis gayanya, oh, W-nya ada ke bawah, N-nya ada satu ke atas gitu. Oh, berarti N sama dengan W jadinya. Nah, ini. Oh, berarti total massa dikali percepatan gravitasinya. Nah, 10 dikali 9,8. Dapatnya 98. Seperti itu. Nah, terus maksud Pak tadi, nah, ini kan cara pandang yang berbeda ya. Yang Pak tulis di sini ini kan cara pandang yang berbeda ini. Kalau kita kembalikan ke apa yang tadi Pak bilang di awal tadi ya. Jadi kalau kita ngelihat ini, oh ini W1 dan W2-nya ini sama-sama mengarah ke bawah. Sedangkan N2-nya sendirian dia ke atas. Berarti kan nilai N2 ini akan sama dengan W1 ditambah W2. Sebenarnya hasilnya sama aja, nanti dapat 98. Coba kita cek. W1 W1 itu kan ini 19,6 ya, atau 2 dikali 9,8. Sedangkan W2 itu adalah 8 dikali 9,8. Nah, ini berapa hasilnya nih? 2 dikali 9,8 ini kan 19,6 ya. Ditambah 8 dikali 9,8 berapa ini ya? 78,4. 78,4. Nah, berarti kan kita jumlahkan aja ini. 19,6 tambah 78,4. Nah, dapat 98 Newton. Nah, gitu. Jadi caranya sama. Caranya sedikit berbeda, cara pandangnya ini berbeda, tapi hasil akhirnya sama. Nah, gitu. Sekarang tergantung dia aja ngelihatnya seperti apa, yang mana lebih mudah dipahami. Seperti itu. Ini kan jawabannya sama nih, 98, ini juga 98. Oke, gimana kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Paham nggak sama A sama B ini, soal A dan B ini? Gaya normal yang kedua, sama juga mencari yang B ini, mencari yang ini juga, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Jadi kalau di sini N sama dengan W karena W-nya karena masanya sudah digabungkan jadi 1, 2 ditambah 8. Kalau di sini kan dipisah-pisah dia. N2 sama dengan W1 ditambah W2. Gitu. W1-nya adalah 19,6, W2-nya adalah 78,4. Digabungkan, dijumlahkan dapat 98. Ini kan hasilnya sama ini. Mencari hal yang sama gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Gitu. Oke, sudah ya. Ya, coba sekarang cari gaya geseknya. Gaya gesek yang dialami oleh benda. Nah, jadi gaya gesek gimana caranya?
rumusnya gimana? Ya, dibaca mu ya. Ini dibaca mu ini. Ah, mu. Muka gitu dia. Kenapa? Muka ini gini, koefisien gaya geseknya. Koefisien. Koefisien gesek kinetik. Muka itu koefisien gesek kinetik. Sembilan belas koma enam, ya benar. Jadi FK-nya ini sama dengan 0,2 dikali 98 ya. Nah, jadi sekali lagi yang N yang dipakai yang mana, Dek? N yang di atas atau yang di bawah? 19,6 atau 98 yang dipakai N-nya? Ya, 98 yang dipakai ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, kenapa yang dipakai itu normal yang di sini? Normal 2-nya yang dipakai. Kenapa bukan normal 1-nya yang dipakai? Iya, benar ya. Karena normal yang kedua itu ada keseluruhan dari bendanya. Dan kayak gesek yang bekerja di sini adalah berlaku untuk keseluruhan benda. Nggak cuma benda satu saja, kan gitu ya. Oke, ini dapat FK-nya adalah 19,6 Newton. Oke. Oke, yang terakhir, percepatan. Berapa percepatannya?
Rumusnya kan nyari percepatan itu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sekarang lihat. Nah, kalau make yang ini delta V per delta T, kan nggak ada kecepatannya. Kecepatannya kan nggak ada diketahui di soal. Nah itu, ya. Jadi pakai yang ini. Berapa hasilnya? Berapa? 8. Oh, bukan. Nah, ini dilupakan ini gini ya. Gaya geseknya. Oke. Jadi, total gaya yang bekerja pada benda itu ada berapa saja? Kan ada 3. Ada apa aja? Total gaya yang bekerja pada bidang horizontal. Ada gaya apa saja? Gaya gesek, lalu ada gaya normal. Nah, jadi gini dek, kalau nyari percepatan, ya, percepatan itu kan berarti perubahan kecepatan ya. Berarti bendanya ini bergerak kemana? Kemana arah gerak bendanya ini? Ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah? Ke kanan ya. Gerak bendanya kemana? Iya benar. Jadi gerak bendanya ini kan ke kanan nih. Kenapa ke kanan ya? Karena dikasih gaya itu sebesar 80 Newton ke kanan gitu. Bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya bekerja ke kiri kayak gitu. Ya. Jadi yang kita lihat fokusnya itu hanya pada bidang horizontal saja. Jadi sekali lagi pada bidang horizontal ada gaya apa saja yang bekerja. Nah, sekali lagi Pak nanya, pada bidang horizontal ada gaya apa saja yang bekerja? Ada berapa gaya yang bekerja pada bidang horizontal? 2 saja, yaitu gaya gesek dan gaya F ini, gaya F ya ini. Ya, jadi gaya normal tidak kita hitung ya, karena gaya normal itu bekerja pada bidang vertikal dia. Ya, bukan. Kalau gaya normal itu kan ke atas dia arahnya. Nah, sedangkan kita hanya meninjau pada bidang datar saja, atau di sini Pak isi tanda X ya. Fx ya. Apa itu artinya Fx? X itu artinya sumbu X gitu. Sumbu X itu kan bidang horizontal dia. Nah, jadi di sini F kurang Fk sama dengan masanya berapa, Dek? Berarti masanya pakai masa berapa? Masa gabungan, benar sekali. Jadi masa 1 ditambah masa 2 kali A. Ya, sekarang coba dilanjutkan.
sebentar dulu ya. Oke, udah dapat. Iya, benar. Iya, kali A. Jadi rumusnya itu kan total gaya sama dengan massa dikali percepatan. M dikali A. Ya. Enam koma nol empat. Ya, benar sekali. Jadi F-nya itu adalah 80 kurang 19,6. Nah, sama dengan total massa. Jadi 2 ditambah 8 dikali A. Nah, lalu ini hasilnya kan 60,4 ya. Sama dengan 10A. Nah, lalu A-nya dibagi ya. Oh, A-nya itu 60,4 dibagi 10. Nah, dapatnya adalah A sama dengan 6,04 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Di mana bingungnya? Jadi gini ya. Hmm, iya, benar. Kenapa hanya melihat benda satu saja, nggak lihat semuanya? Ya karena anggap saja benda satu ini berada di atas lantai datar saja seperti biasa gitu. Ya, karena yang dicari pun itu kan gaya normal satu. Gaya normal satu itu dari sini datangnya. Nah, ini Pak hapus dulu. Gaya normal satu itu datangnya dari sini. Dari sini ke atas. Nah, agak miring ini. Hapus. Gaya normal satu itu datangnya dari sini. Set. Nah, N1. Gitu. Berbeda dengan gaya normal yang kedua. Kalau gaya normal 2 itu datangnya dari bawah ini, dari dasar dia. Pak pakai warna hijau ini. Kalau gaya normal 2 itu datangnya dari bawah ke atas. Nah, sehingga dengan kata lain kan N2-nya ini, aduh kok N1. Nah, ini. Dengan kata lain kan N2-nya ini menanggung beban dari benda satu dan benda dua kayak gitu. Sedangkan N1 N1 itu gaya normal satu menanggung beban dari benda satu saja. Nah, gitu. Ya. Oke, sebentar. Ini W1, ini W2. Kebalik tadi. Nah, gitu. Makanya di sini untuk mencari normal satu, kita lihat benda satu seolah-olah berada di atas lantai datar biasa saja seperti itu.
Tapi kalau nyari normal 2 itu N2-nya ini menanggung beban dari dua benda, yaitu W1 dan W2. Makanya bisa kita gabung ya. Nah, lalu penting sekali ini untuk mengetahui orientasi ya, arah yang tepat. Jadi bedakan antara sumbu X dengan sumbu Y yang bekerja. Jadi kalau bidang horizontal atau sumbu X itu hanya ada gaya F dan gaya gesek FK ini tadi. Ya, sekali lagi kalau pada bidang sumbu X, bidang horizontal, hanya ada dua gaya saja yang bekerja, yaitu F dan FK. Tapi nanti kalau kita ngelihat sumbu Y, ya, sumbu Y itu kan bidang vertikal. Oh, kalau bidang vertikalnya baru ada beberapa gaya. Entah itu seperti gaya berat, W1, W2, maupun gaya normal gitu. Ya, terutama pada saat mencari percepatan ini. Oh, sigma F sama dengan F dikali A. Ya. Kenapa yang dipakai adalah bidang X, ya? Karena percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan pada bidang horizontal, ya. Oh, ini ada benda ditarik ke kanan sebesar 80 Newton. Berarti kan pergerakannya itu kanan kiri aja dia. Entah itu ke kanan atau ke kiri kan gitu. Kan tidak ada pergerakan pada bidang vertikal, ya. Oh, ditarik ke kanan 80 Newton sehingga mengakibatkan bendanya itu naik turun geraknya, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi geraknya itu cuma ke kanan saja. Nah, makanya yang dipakai di sini adalah Fx. Nah, Fx itu sumbu X ya. Total gaya bekerja pada sumbu X. Makanya yang dihitung di sini total gayanya adalah F dikurang Fk saja. Jadi nggak ada nih embel-embel gaya normal itu di sini nggak ada. Karena kita hanya ngelihat sumbu X saja. Seperti itu deh. Ya, ada pertanyaan nggak? Oke. Oh, ini sama ini seperti ini N2 sama dengan W1 tambah W2 sama seperti pada nomor B, N sama dengan W. Kalau yang nomor B ini, kalau yang di sini, ini kan Pak gabungkan nih bendanya. Benda satu bergabung dengan benda dua sehingga masanya menjadi 10 kg. 2 ditambah 8 kayak gitu. Oh, sehingga kita bisa meninjau menjadi sebuah benda, satu kesatuan gitu. Jadi W-nya ke bawah 1, N-nya ke atas 1. Ya. Lalu di sini N-nya ya sama dengan W saja. Gaya normal sama dengan gaya berat, yaitu massa dikali 9,8 percepatan gravitasinya. Nah, sehingga diperoleh gaya normalnya itu 98. Cara yang berbeda bisa digunakan untuk memperoleh hasil yang sama. Kalau di sini N2 sama dengan W1 tambah W2, jadi anggapannya N2 ini kan menanggung beban dari kotak 1 dan kotak 2. Ya, makanya W1 ditambah W2 ini. Nah, seperti itu. Hasilnya sama. Jadi, boleh menggunakan cara yang mana aja boleh. Seperti itu. Jadi ini sama ini, Dek. Nyari ini dengan ini sama ini. Sudah. Jadi kalau nggak paham menggunakan ini, N2 sama dengan W1 tambah W2, boleh digabungkan bendanya seperti ini. Nah, hasilnya juga masih sama kok.